yang tidak punya logika, skip aja. Kalau saya tergolong orang yang optimistis dengan Indonesia, itu karena memang saya percaya bahwa di Indonesia ini banyak orang baik. Kali ini saya akan bicara tentang mereka yang bergerak dalam perusahaan alat kesehatan di Indonesia. Mereka bergabung dalam sebuah asosiasi, namanya Gakeslab. Itu singkatan dari Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium. Panjang kan? Jadi kita gunakan istilah pendeknya saja, Gakeslab. Sebelum ini saya sudah banyak bicara tentang mereka yang punya kontribusi bagi penanganan COVID di Indonesia. Sebelum ini misalnya saya bikin video tentang Badan Intelijen Negara yang terlibat dalam vaksinasi gratis di banyak kota di Indonesia. Begitu juga saya sudah bicara tentang peran konglomerat besar seperti Sinarmas, Sido Muncul, Jarum, dan sebagainya. Saya juga sudah menyebut tentang peran artis seperti Agnes Monica. Kali ini saya menyebut secara spesifik Gakeslab karena menurut saya peran mereka sangat penting untuk diketahui. Selama ini kan banyak dari kita yang marah dengan kelakuan lembaga dan para pelaku usaha yang sekedar cari untung dari kesulitan orang. Dan dalam kondisi wabah COVID begini, kita berulang kali mendengar bentuk-bentuk ketamakan mereka yang oportunis begitu melihat ada peluang mengeruk keuntungan dalam penderitaan. Kita misalnya baru saja mendengar bagaimana biaya kremasi menjadi berlipat ganda. Saya sendiri juga sudah bikin video tentang pemerasan terhadap mereka yang baru saja tiba dari luar negeri. Warga yang baru tiba di Indonesia itu diperas dengan cara seolah-olah mereka terkena COVID dan harus ditempatkan di hotel berbintang 4 dan 5 yang memakan biaya belasan atau puluhan juta rupiah. Kita juga mendengar dugaan tentang manipulasi data COVID oleh rumah sakit untuk memperoleh aliran dana dari pemerintah. Istilah di-COVID-kan menjadi sesuatu yang lazim diucapkan. Kita juga mendengar adanya penimbunan dan pelonjakan harga obat, bahkan pelonjakan harga dan penimbunan oksigen. Ini semua memang dapat membuat kita kehilangan kepercayaan terhadap dunia usaha, rumah sakit, pemerintah. Tapi dalam hal ini Gakeslab menjadi nampak berbeda. Saya sebenarnya sudah pernah menyebut nama Gakeslab dalam video saya sebelum ini. Ketika itu saya memuji langkah cepat Pak Luhut Panjaitan menyediakan kebutuhan oksigen konsentrator yang sangat dibutuhkan di Indonesia. Dia dengan cepat mengimpor oksigen konsentrator dari Singapura dan Cina. Namun saat itu saya menyarankan bahwa pemerintah sebaiknya tidak bergerak sendiri. Sebaiknya pemerintah melibatkan dunia usaha alkes di Indonesia yang selama ini memang sudah terlibat dalam mendatangkan, mendistribusikan, dan memastikan kualitas alkes di Indonesia. Maklumlah, alkes itu produk yang memerlukan penanganan yang berhati-hati. Dan pemerintah bisa meminta pebisnis alkes agar menetapkan margin keuntungan yang minim mengingat kondisi pandemi. Nah, kita beruntung di Indonesia ada Gakeslab, sehingga pemerintah sebenarnya tidak perlu berurusan dengan para pengusaha alkes satu persatu. Pertanyaannya memang, apakah kita bisa percaya pada Gakeslab? Pertanyaan ini logis terdengar karena bukankah kita selama ini juga akrab dengan istilah mafia alkes? Nah, sebelum saya jawab lebih lanjut, saya harus tegaskan dulu ya posisi saya soal pengusaha. Saya bukan orang yang percaya bahwa dunia bisnis itu sepenuhnya baik, dan saya juga tidak percaya bahwa dunia bisnis itu sepenuhnya jahat. Ada pengusaha jahat, ada mafia, dan ada pengusaha baik. Pengusaha jahat akan menghancurkan Indonesia, sementara pengusaha baik akan memakmurkan Indonesia. Kita harus terus memerangi pengusaha jahat, serta sebaliknya terus mendukung pengusaha putih. Di manakah posisi Gakeslab? Saya bukan orang Gakeslab, dan karena itu saya hanya bisa menilai mereka dari apa yang mereka kerjakan dan dari apa kata kaum profesional. Nah, bagi saya, tak ada indikator yang membuat kita perlu curiga Gakeslab adalah mafia jahat. Ada sejumlah bukti yang membuat saya percaya pada Gakeslab. Pertama, dari apa yang saya baca dan pelajari, Gakeslab adalah pihak yang mengingatkan pemerintah untuk tetap mengikuti peraturan pemerintah dan tata kelola alkes yang ditetapkan pemerintah sendiri dalam pengadaan alkes di Indonesia. Ini terjadi karena dalam keadaan darurat, pemerintah memang punya kecenderungan untuk mengabaikan regulasi yang ada untuk menyediakan kebutuhan alkes.
Gakeslap lah yang mengingatkan pemerintah bahwa langkah semacam itu harus dilakukan secara berhati-hati, mengingat efek fatal yang bisa terjadi kalau kualitas alkes yang digunakan berada di bawah standar kesehatan. Usaha alkes adalah hal yang sangat sensitif. Seluruh aspek peralatan kesehatan dari yang paling sederhana sampai misalnya ke unit layanan ICU harus terjamin keamanannya. Karena itu, pemerintah harus bekerja sama dengan pihak-pihak yang memang sudah teruji profesionalismenya selama belasan atau bahkan puluhan tahun. Kedua, Gakeslap itu patuh pada regulasi pemerintah agar hanya memperdagangkan alkes yang memiliki nomor izin edar dan mendukung pembelian melalui mekanisme e-katalog untuk alkes yang dibeli oleh rumah sakit pemerintah. Penetapan e-katalog oleh pemerintah ini adalah sebuah langkah tepat untuk mencegah tumbuhnya mafia bisnis alkes yang beroperasi di luar kendali pemerintah. Ketiga, Gakeslap jelas pro pada pengembangan alkes dalam negeri. Untuk mengembangkan alkes produksi dalam negeri, Gakeslap bekerja sama dengan Persatuan Insinyur Indonesia, serta melakukan pelatihan di UI, di UGM, di Undip, dan sejumlah perguruan tinggi negeri terkemuka lainnya. Ini penting, mengingat selama ini bahkan Presiden Jokowi pun sudah menyuarakan keprihatinannya tentang ketergantungan kita pada alkes impor. Keempat, dan ini yang sangat penting terkait dengan topik kita soal integritas, adalah dalam kondisi COVID ini, Gakeslap menegakkan kode etik yang mengharuskan para anggotanya untuk tidak bermain-main dengan harga. Sejak awal pandemi, sekitar Maret 2020, Gakeslap sudah meluncurkan surat untuk mengingatkan para anggotanya untuk tidak melakukan penimbunan atau menaikkan harga seenaknya. Tindakan menimbun dan mempermainkan harga itu bertentangan dengan kode etik Gakeslap. Saya memperoleh surat yang ditulis pengurus Gakeslap kepada para anggotanya. Di dalam surat itu jelas tertulis bahwa para anggota Gakeslap diminta untuk, saya kutip lengkap ya, tetap menjalankan usahanya dengan beretika, tidak tergoda untuk mengambil keuntungan tidak wajar, seperti mengambil kesempatan untuk menaikkan harga produk-produk alkes yang dibutuhkan, seperti alat pelindung diri APD, masker, dan lain-lain, melakukan penimbunan produk, dan tindakan tidak beretika lainnya. Buat saya yang termuat di sana menunjukkan komitmen Gakeslap pada bukan hanya pencarian keuntungan, namun juga kepentingan publik secara luas. Satu ilustrasi lain yang menurut saya walau kecil tapi penting untuk menggambarkan Gakeslap adalah kegiatan pengabdian sosial mereka. Tanpa banyak diketahui orang, Gakeslap menyelenggarakan sentra-sentra vaksinasi buat warga di Jakarta, di Jawa Barat, di Jawa Timur, di Jogja, di Banten. Ribuan dosis vaksin sudah digunakan. Memang kegiatan sosial ini tidak dipublikasikan, tapi bagi saya itu justru mencerminkan jati diri Gakeslap. Video yang saya buat ini mungkin akan terkesan sebagai sebuah promosi bagi Gakeslap. Saya sih tidak keberatan dikatakan kalau begitu. Bagi saya, kehadiran Gakeslap dan apa yang mereka lakukan selama ini layak membuat kita percaya pada dunia bisnis Indonesia dan pada masa depan Indonesia. Buat saya, orang baik, lembaga baik, kegiatan baik memang harus dipromosikan. Kita semua harus tahu bahwa di Indonesia ini ada banyak orang baik, dan orang baik harus bersatu, bekerja sama dengan orang baik. Mari terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.